minta tolong buat bikin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh iya, ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Iya, Bu. Pada hari ini apakah semuanya masuk? Masuk. Oke, masuk semua ya. Oh ya, pada hari ini kita akan belajar tentang sudut antara garis dan bidang pada bangun ruang. Nah, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi apa? Saya, Bu. Ya, silakan Vera. Sudut antara dua garis dalam ruang. Nah, bener banget Vera. Nah, misalnya ibu mempunyai garis G dan garis H yang berpotongan. Nah, bagaimana sih sudut yang dibentuk oleh garis yang berpotongan ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Nisa. Itu besar sudutnya sama, Bu. Nah, betul banget. Terus disebut apa? Ada yang bisa jawab? Bu. Ya, apa tingkat sudut yang bertolak belakang? Nah, betul banget. Nah, terus ibu, misalnya ibu punya ini ya 5 segi 4, terus ingin menentukan sudut antara garis TA dan garis AB. Kira-kira menggunakan apa? Itu menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, betul banget. Sekarang coba perhatikan video ini ya. Turning the perfect 90. We've already talked about best practices for citing our reference lines. Yes, I'm showing it here again, but only because it's so important that we create the habit of first turning our horizontal angler, or setting our zero to the actual object of reference itself, in this case the center of the tack, not directly to the prism, so that whatever we set next to repeat its position to us, whether that's a target card or a fixed prism, accurately and precisely represents the original reference. Okay, zero is set. Let's go ahead and turn our first 90. Oh iya, tadi kita kan sudah melihat video tentang bagaimana sih surveyor itu mengukur sudut di lapangan. Kira-kira kalian tahu nggak surveyor itu apa? Apa itu? Nggak tahu. Jadi surveyor itu seseorang yang berprofesi sebagai itu pensurvei atau orang yang mengukur data di lapangan. Nah, data tersebut nanti akan digunakan oleh teknik sipil untuk merancang bangunan, mal, gedung, dan lain-lain. Jadi artinya kita belajar sudut antara garis dan bidang ini bukan hanya hitungan matematika, tapi juga berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba perhatikan ini. Ini gambar apa sih? Iya. Itu mau rokok ya, Bu? Nah, iya. Jadi kita itu butuh tahu ya berapa sudut antara tiang dan tanah ini supaya tidak roboh. Kira-kira bagaimana sih cara menghitung sudut antara tiang ini dengan bidang datanya? Belum tahu. Gimana tuh, Bu? Nah, jadi nanti kita akan memecahkan permasalahan tentang sudut antara garis dan bidang dalam bangun ruang. Nah, kalian sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh cuaca di Surabaya itu nggak menentu? Iya, Bu. Iya, Bu. Bahkan kadang hujan, kadang angin kencang. Bagaimana kalau misalnya gara-gara angin kencang itu tiang bendera itu bisa jadi goyah? Aduh, bahaya, Bu. Bahaya kan? Iya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih bagaimana sih cara mengantisipasi biar benderanya nggak goyah? Nggak tahu. Nggak tepat sih, tadi kurang sedikit ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan kawat penyangga untuk mengantisipasi supaya tiangnya itu nggak goyah. Tapi kira-kira kalian ngerti nggak bagaimana cara menghitung sudutnya biar efisien masangnya? Tahu. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kalian akan memecahkan permasalahan tentang ini secara berkelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Baik, Bu.
sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nah, lembar kerja ini Ibu akan memberi kalian masing-masing satu lembar kerja. Dikerjakan secara berkelompok, tapi tetap menggunakan itu ya, satu-satu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu, ini mejanya digabung apa tetap kayak gini? Di itu ya, melingkar. Oke, baik, Bu. Apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Nah, coba perhatikan. Pada cover ini kan ada nama anggota kelompok dan kelas. Ini kalian isi sesuai nama anggota kelompok kalian ya. Baik, baik Bu. Baik Bu. Kita kelompok berapa? Kita kelompok satu. Ini kelompok dua. Kita kelompok berapa? Ibu Apakah semuanya sudah mengisi nama kelompok? Sudah, Bu. Nah, pada halaman selanjutnya ini ada petunjuk pengerjaan ya. Coba kalian perhatikan bagaimana petunjuk pekerjaan ini untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, kalau ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan ke Ibu. Baik, ngerti? Ngerti. Masalah. Masalahnya, Bu. Oh, tiang ini 8 meter. Buat berapa nasi dari sumber? Kawat dan berdasarkan informasi. Oh, berarti kita gambar ya? Nanti kita gambar di sini. Oke. Kawatnya di mana? Gambar. Ayo versi rekan-rekan ayo. Iya, dulu. Misal tiangnya 8, tiang dulu 8 meter. Tiangnya 8. Nah, 8 meter. 8 meter. Terus 8. Terus kita suruh masang kawatnya. minimal 2 meter. Dari pangkal tiang. Berarti Ini dari sini ya 2 meter. Terus Oke, ke sini ya. 2 meter. Nah, terus sudutnya itu harus 50 derajat hingga 60. Oke. Yeay. Oh, betul. Iya. Oh, 50 derajat sampai 65 derajat. Oh iya, soalnya badan soalnya sih. Oh itu, oh iya. Ini anggarannya tuh 18 ribuan. Yang 3 tahun ini besok aja. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya di Ibu ya. Ya. Satu aja. Kan perwakilan. Ini Bu. Satu aja kan? Oh ya, terima kasih.
diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami itu sebagai berikut. Nah, ini pemodelannya perlahan buat. Jadi ketika ditawarkan hanya bagiannya 8. Jadi kita bikin katakannya ini sampai kita misalkan H. Kemudian jarak antara Pangkal pangkal tiang. tiang dan patoknya ini kita misalkan D dengan sudutnya itu adalah theta. Kemudian kita mencari ininya. Nah, kita misalkan pakai sudutnya itu 60 derajat. Jadi maka tan 60 derajat itu sama dengan H per D. Nah, hanya ini sama dengan D kali tan 65 derajat. Kemudian H sama dengan D kali 2,1 atau 44. Kemudian kita misalkan lagi D-nya itu 3, sehingga didapatkan H sama dengan 3 kali 2,144. Jadi hasilnya 6,432. Oke, selanjutnya kita mencari panjang kawat di mana akar H kuadrat plus D kuadrat. Nah, tadi H-nya kan dapat 6,432 dan D-nya 3. Jadi hasilnya akar 50,37 dan menghasilkan 7,1. Selanjutnya biaya pemasangannya, karena dari soal itu diketahui bahwa biaya per meternya 18.000, maka 7,1 dikali 18.000 menghasilkan Rp127.000. Nah, itu biaya pemasangan. Bagaimana dari kelompok 1, apakah ada tanggapan? Tidak Bu. Kita kayaknya mau dua aja Bu, soalnya jawaban kita itu berbeda sama yang punyanya kelompok 2. Jadi sekarang kelompok 2 bisa ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dewinta, Saya Feby dan saya Nisa. dan saya Vera akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal yang telah Bu Amel tadi beri. Oke, jadi yang pertama itu sesuai dengan soal itu kita harus mengkonstruksi atau kita harus gambar dulu gambarnya. Jadi gambarnya seperti ini, kemudian ada yang ini itu tingginya, kemudian ini jaraknya, kemudian ada di ujung sini titik pusat, kemudian kawat ring, dan juga ada titik ikat kawat. Kemudian selanjutnya kita harus tulis yang diketahui. Ya, jadi ini yang diketahui sesuai dengan soalnya dan kemudian kita aplikasikan di perhitungan ini. Nah, perhitungannya itu kita menggunakan tan theta yang mana H per D atau depan per samping. Tan thetanya kan tadi tingginya 6, jaraknya 4. Jadi kita masukkan dan ketemu sampai tetanya 56,3 derajat. Kemudian mencari panjang kawatnya. Jadi panjang kawat sama dengan akar H kuadrat tambah 6 kuadrat tambah D kuadrat. Terus sama dengan akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat yang hasilnya akar 52 yaitu 7,21. Nah, jadi biaya yang kita dapat adalah ini. Terus habis itu dikali 18.000 hasilnya adalah 127.780. Di jawaban kami ada bedanya dikit. Kalau di sini cuma Iya. 127.000, di sini ada 780-nya. Iya, ada bedanya yang di Gimana kelompok 2 mau menanggapi? Ya udah, kelompok 1 bisa ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita tahu ya dari dua kelompok ini tuh mendapatkan jawaban yang berbeda. Tapi konsep yang digunakan itu sama, yaitu menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, kira-kira jika kalian menjadi tim teknisi, kalian itu bakal milih
Yang mana jawaban kelompok 2 atau kelompok 1 yang kira-kira paling efisien? Kelompok Dua. Sana kelompok 1. Ayo kalian pilih yang mana? Kelompok 2. Tapi yang murah kelompok 2. Kelompok 2 Bu, soalnya lebih murah. Lebih murah. Banyak kelompok 1 ya yang murah. Itu 120. Kan itu 127 sekian. Iya, itu kan cuma 120. Oh iya, bisa lagi kan. Jadi nanti misal kalian jadi tim teknisnya, kalian itu bisa memilih ini menggunakan panjang kawat 7,1 meter. Oke, Bu. Jadi tapi jawaban kedua kelompok ini tuh apa itu benar ya karena menggunakan konsep yang benar. Nah, setelah kalian mempelajari pembelajaran hari ini, siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Ya, bagaimana Kak? Jadi kesimpulan pembelajaran ini itu kan kita sudah belajar untuk menentukan sudut antara garis dan bidang itu pakai tan. Nah, benar banget Tika. Tapi kita itu nggak hanya pakai tan ya, kita juga bisa menggunakan perbandingan trigonometri, sinus atau kosinus tergantung yang diketahui pada soal. Nah, jadi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah senang? Senang Bu. Senang, Bu. Banyak senang kawat. Iya. Iya. Kira-kira kalian kesulitannya karena apa sih? Itu Bu. Hitung sudutnya. Sudutnya kan harus pakai kalkulator juga Bu. Nggak bisa manual. Gak apa-apa ya, tapi kan yang penting akhirnya kalian itu kan sudah memahami materi pada hari ini sesuai kesepakatan pada minggu lalu. Jadi pada akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan kalian kuis. Wah, Kuis aja. Kalian harus mengerjakannya secara individu ya, nggak boleh contekan. Wah, baik Bu. Nah sekarang siapkan lembar kertasnya. Kalian bisa langsung menuliskan jawabannya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik Bu. Ayo Bu, kerjakan semaksimal mungkin ya karena ini dinilai. Baik Bu. Nggak boleh contekan ya. Bisa ayo boleh kerjakan. Nggak boleh lihat buku ya. Saya kerjakan sendiri, nggak boleh nyontek teman. Iya, Bu. Aku nggak mau garis. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Ibu kasih kalian waktu 2 menit lagi ya. Baik Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu minta untuk masing-masing mengumpulkan jawabannya ke Ibu ya. Ini Bu. Sudah Bu. Oke deh, kasih semuanya. Oh ya, untuk minggu depan kalian akan belajar materi tentang sudut antara dua bidang pada bangku ruang. Jangan lupa belajar ya. Soalnya di akhir pertemuan nanti juga akan